Kereta malam itu seharusnya jadi perjalanan biasa untuk pulang, tapi siapa sangka perjalanan itu justru membawa seseorang ke tempat yang bahkan nggak pernah tercatat di peta dunia manapun. Ini adalah salah satu legenda urban Jepang paling menyeramkan yang masih bikin orang merinding sampai hari ini. Seorang gadis dengan username Hasumi menulis cerita aneh di sebuah forum online. Ia bilang kalau kereta yang dinaikinya terus melaju tanpa berhenti selama lebih dari 30 menit. Padahal biasanya, kereta itu selalu berhenti di beberapa stasiun kecil. Suasana di dalam gerbong mulai terasa sunyi, dingin, dan gak wajar. Lalu akhirnya, kereta itu berhenti di sebuah stasiun misterius bernama Kisaragi. Anehnya tempat itu benar-benar kosong. Gak ada petugas, gak ada suara manusia, gak ada jadwal keberangkatan. Yang terdengar cuma hembusan, angin dingin dan suara rel yang berderit pelan seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi. Hasumi mulai panik ketika GPS di HP-nya sama sekali nggak bisa melacak lokasi itu. Seolah-olah stasiun tersebut nggak pernah ada di dunia nyata. Dengan tangan gemetar, ia terus mengirim update ke forum, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Tapi keadaan justru makin mengerikan. Dari kejauhan, Hasumi mendengar suara lonceng dan tabuhan drum tradisional Jepang yang samar-samar terdengar di tengah malam. Suara itu makin lama makin dekat, dan suasana berubah jadi mencekam. Lebih menyeramkan lagi, Hasumi mengaku sempat bertemu seorang kakek berkaki satu yang menatapnya tanpa bicara, lalu menghilang begitu saja di depan matanya. Karena ketakutan, Hasumi memilih berjalan menyusuri rel kereta yang gelap. Setiap langkah terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sampai akhirnya, di ujung terowongan, ia bertemu seorang pria misterius yang menawarkan tumpangan mobil. Tanpa pikir panjang, Hasumi langsung naik. Tapi ada yang aneh, supir itu sama sekali nggak bicara. Wajahnya dingin, tatapannya kosong, dan mobil itu terus melaju menuju pegunungan gelap tanpa cahaya sedikit pun. Postingan terakhir Hasumi di forum membuat semua orang merinding. Baterai HP-ku tinggal sedikit, orang ini makin aneh. Aku bakal cari cara buat kabur, dan setelah pesan itu terkirim, Hasumi hilang tanpa jejak sampai hari ini. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah Hasumi masuk ke dimensi lain? Atau ada sesuatu di dunia ini yang memang nggak seharusnya ditemukan manusia? Kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu yang terlihat, melainkan tempat asing yang tiba-tiba muncul saat kita merasa sendirian. Kalau kamu ada di posisi Hasumi malam itu, apa yang bakal kamu lakukan? Sepulang sekolah, aku melewati sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang sudah puluhan tahun, terbengkalai. Dindingnya penuh lumut, jendelanya retak, dan suasananya selalu membuat siapapun memilih mempercepat langkah. Tapi sore itu berbeda. Entah kenapa, kakiku berhenti sendiri saat mataku menoleh ke lantai 2. Di balik jendela yang pecah, aku melihat seorang anak kecil berdiri diam menatapku tanpa berkedip. Tatapannya kosong, tapi senyumnya membuat bulu kuduku merinding. Aku bertanya pada teman-temanku, namun mereka tak melihat siapapun. Hanya aku yang bisa melihat anak itu. Perlahan, anak kecil itu melambaikan tangan seolah mengajakku mendekat, seolah sudah lama menungguku datang. Sejak hari itu, wajahnya terus menghantui pikiranku. Dan seminggu kemudian, rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan membawaku kembali ke rumah itu. Namun kali ini, rumah tua itu berubah drastis. Tak ada lagi kesan menyeramkan. Rumah itu tampak hidup, terang, penuh suara tawa anak-anak yang berlarian. Di halaman seperti pesta kecil di masa lalu. Lalu tiba-tiba, anak itu muncul tepat di depanku. Ia menggenggam bola kecil usang sambil berkata pelan, "Main Yuk." Suaranya lembut tapi dingin sampai menusuk dada. Aku bahkan belum sempat bertanya siapa dirinya saat ia memanggil namaku dengan jelas. "Edgar." Aku terdiam. Aku tak pernah memberitahu siapapun tentang namaku di tempat itu. Namun anehnya, aku tetap bermain dengannya. Kami berlari, tertawa, seolah sudah berteman sejak lama. Perasaan itu hangat. Tapi semakin lama, suasananya terasa semakin tidak wajar. Sampai akhirnya, ia menggandeng tanganku ke belakang rumah. Di sana berdiri sebuah sumur tua yang gelap dan dipenuhi bau tanah basah anak. Itu menunjuk ke dalam sumur sambil berkata lirih, "Aku dulu jatuh di situ." Aku perlahan menunduk melihat ke dasar sumur yang hitam pekat. Dan dalam sekejap, langit berubah gelap. Suara tawa anak-anak menghilang. Udara menjadi dingin membeku. Saat aku menoleh ke belakang, rumah indah itu perlahan kembali menjadi bangunan tua yang menyeramkan dan penuh kehampaan. Anak kecil itu masih berdiri di sana. Namun kali ini wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan, dan tubuhnya perlahan memudar bersama kabut malam. Dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku sendirian." Dan tepat setelah kata-kata itu terdengar, semuanya berubah gelap.
Kadang, tempat paling menyeramkan bukanlah rumah kosong yang ditinggalkan manusia, melainkan tempat di mana ada seseorang yang belum pernah benar-benar pergi.